Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel yang selalu bahas alur cerita. Dan kali ini kita bakal ngebahas manhwa yang berjudul Hadiahi 100 Juta Kehidupan di awal. Berhubung chapter manhwa yang udah kita bahas itu udah pada mentok chapternya dan lagi nambah chapter, jadi kita bahas ini dulu ya. Bagi kalian yang baru bergabung dan belum subscribe, ada baiknya untuk di subscribe, like, dan komennya. Dan bagi kalian yang udah subscribe, gue mau ngucapin terima kasih sebaik-banyaknya. Oke lah, daripada kita berbanyak ngomong, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Diperlihatkan di awal cerita ini seorang pemuda yang bernama Jiang Cheng. Dia seorang pemuda yang telah menyeberang. Jadi kisahnya begini. Jiang Cheng awalnya berpikir bahwa Jiang Cheng dapat membuka kunci plugin di awal seperti Traverser ya yang lainnya. Lalu setiap detik, setiap hari, udara di atas 10.000 orang. Ternyata kejamnya kenyataan, dan ternyata Jiang Cheng dia telah menyeberang dan masuk ke tanah yang terlarang. Dia di sini diperlihatkan seperti pemuda yang sangat kelaparan dan dehidrasi. Orang yang sangat malang dan di tengah-tengah ambang kematian. Basis kultivasi Jiang Cheng itu adalah 0 dan cheatnya itu 0 juga. Dia berpikir, kau melemparkanku ke tempat yang menyebalkan ini. Apakah kau ingin aku menunggu kematian? Di tengah-tengah ambang kematiannya itu, dia berpikir, apakah ada sistem ya di situasi mendesak seperti ini? Ya jika demikian, saatnya untuk muncul kan? Pada saat krisis seperti ini, jika kau tidak muncul lagi, aku hanya akan... Dan tiba-tiba, ketika host kali ini telah mati, sistem langsung muncul dan terdeteksi. Dia berpikir, sialan, aku seperti ini dan aku telah mati, dan sekarang aku punya telur untuk aktivasi. Sistem langsung muncul dengan berkata, sistem yang tidak terkalahkan, abadi telah diaktifkan. Dan host mendapatkan 100 juta nyawa, dan setiap kali terbunuh, ia akan dibangkitkan dalam 1 menit, dan mengatur rencana bertahan hidup bagi host untuk mengalahkan lawan. Jadi di sini Jiang Cheng dia mendapatkan sebuah sistem dan mendapatkan sebuah kekuatan yang sangat aneh. Ketika dia mati, dia akan bangkit lagi setelah 1 menit ya. Karena di sini dia mendapatkan 100 juta nyawa cadangan. Selalu ada peluang besar dalam hidup. Sistem mengingatkan. Jiang Cheng yang melihat sistem ini, dia berpikir, sistem ini memperlihatkan kalau aku mempunyai sebuah kekuatan 100 juta nyawa kan. Itu berarti kebangkitan tanpa batas. Setelah kematian, apakah masih memikirkan cara bagiku untuk mengalahkan lawanku? Dari sudut pandang ini, sistem ini begitu sangat konyol. Ingin aku terus mengandalkan kematian untuk menjadi lebih kuat. Dan sistem Jiang Cheng, dia langsung muncul dengan keterangan hadiah itu bertertinggi nomor 1, host di 3 dunia. Dan dia itu tubuhnya tidak bisa untuk dihancurkan. Tubuh yang tidak bisa dihancurkan itu masuk ke dalam kategori ia tidak perlu makan ataupun juga tidak perlu minum. Umurnya juga tidak terbatas di sini dan kecepatan budidaya itu maksimal. Kisaran penyerapan aura itu sudah maksimal dan budidaya otomatis. Ini seperti sistem cheat yang berkali-kali lipat dan dia seperti mendapatkan sebuah jackpot. Jiang Cheng yang melihat sistem, dia berpikir ya ternyata bobonya ini sepertinya akan enak ya. Aku tidak perlu makan, dan aku tidak perlu minum. Dan aku mempunyai sebuah kekuatan yang tubuhku ini tidak dapat untuk dihancurkan. Dan sekarang, detik-detik kebangkitan host. Dan di sini, Jiang Cheng telah terbangun lagi. Dia berkata, wah, dibangkitkan ya, benar-benar dihidupkan kembali. Di kehidupan sebelumnya, Jiang Cheng yang dikelilingi oleh para wanita. Dia berkata, Lao Tzu memiliki fisik yang tidak bisa dihancurkan. Sekarang dan hal yang berikutnya adalah berpura-pura menjadi babi dan memakan harimaumu. Tapi jangan khawatir, ya ternyata kamu mempunyai sebuah bos sistem. Aku akan bekerja keras, lakukan setiap hari, lakukan seperti orang yang sangat gila. Dan di sini langsung muncul ya sebuah sistem profil yang bernama Jiang Cheng. Dia adalah ras manusia dan fisiknya tidak bisa dihancurkan. Rananya fana. Kekuatan supranatural itu tidak ada, dan latihannya belum sih. Seni bela diri juga tidak ada, semuanya masih kosong ya. Dan evaluasi secara keseluruhan. Orang miskin kaya pada pandangan pertama, dan anjing memakai celana kulit.
Dan level Jiang Cheng, dia itu level 1 ya. Level 1 itu sama dengan peluang kebangkitan 1 kali per 1 hari. Jiang Cheng yang melihat itu, dia berkata, gila, palsu ini ya. Aku pasti mendapatkan sistem bajakan. Ini adalah fisik yang tidak bisa dihancurkan, tetapi kekuatan dasarnya bahkan tidak berubah sedikit pun. Ketika dia ingin keluar dari sistem, tapi tidak bisa karena dia sudah terjebak. Dia berpikir kalau hidupnya itu penuh dengan jebakan. Dan sekarang, di hari berikutnya, Jiang Cheng dia terus berlari ya. Dia berkata kalau, jika kau tidak ingin membiarkan Lao Zu keluar, aku akan bunuh diri loh. Tiba-tiba di sini, sistem muncul. Ia memberikan sebuah tips ya. Jika host ingin bunuh diri, sistem menghormati pilihan host dan akan menonaktifkan fungsi kebangkitan. Jiang Cheng melihat itu seperti mata yang mau copot. Dia kaget, hei, ini sistem yang gila ya. Aku mengarangnya, apa-apaan sih kau ini? Dia yang berlari tiba-tiba langsung menabrak tembok. Dan waktu yang semakin panjang sudah berlalu. Dan beberapa hari kemudian, di sini Jiang Cheng yang telah sadar lagi. Dia berkata, ya Tuhan, kau mempermainkanku, Bung. Aku tidak bisa keluar. Paket hadiah pemula juga tidak diberikan. Akan lebih baik bahkan mengirim seorang gadis. Sosok ini, gaun ini, tidak salah lagi kan? Dan gadis ini, wah, dia sungguh-sungguh sangat cantik ya. Gadis ini yang tersadar, dia yang melihatnya, siapa kau? Kenapa kau berada di sini? Dan dia langsung mengarahkan pedangnya ke arah leher dari Jiang Cheng. Jiang Cheng kaget, wah, pedang ini hanya berjarak 0,01 cm dari tenggorokanku, Bung. Dan Jiang Cheng, dia seperti orang yang sangat konyol. Dia menjawabnya, kakak adalah ayahmu. Ayo, bunuh kakak ini. Kenapa kau masih ragu? Ayolah, kakak benar-benar ingin loh dibunuh oleh adik. Perempuan ini yang melihatnya, dia berkata, apa-apaan sih laki-laki ini? Orang ini seperti salah minum obat ya. Dan sistem akan menonaktifkan fungsi kebangkitan. Wah, gila, sistem mempermainkanku lagi, Bung. Jiang Cheng langsung berkata, hei gadis, tunggu. Itu hanyalah sebuah salah paham, jadi kau jangan bunuh aku ya. Ada apa? Apa yang salah denganmu? Dia si perempuan ini sungguh-sungguh sangat bingung ya. Orang ini sungguh sangat tampan, tapi sayangnya dia itu bodoh kali ya. Aku tidak punya pilihan selain menjadi penjahat dan menarik orang untuk mengambil umpan. Dan dia langsung membuka pakaiannya. Dia berkata, gadis, aku minta maaf untuk imbalan sistem. Kalau kamu mendekatiku, kupastikan aku akan membunuhmu. Dan Jiang Cheng, dia langsung menoleh ke arah belakang. Dia berkata, ketemu, itu dia orangnya. Dia telah datang. Benar saja, di sini sekelompok beberapa orang langsung muncul datang ke sini yang dipimpin oleh si perempuan ini. Perempuan ini bernama Yao Yun Xuan. Jiang Cheng, dia berkata, oh ternyata apakah orang-orang ini di sini untuk menjadi pahlawan? Itu sungguh sangat bagus ya. Dan perempuan ini langsung menuju ke arah si perempuan yang terjatuh tadi. Dia langsung berkata, Jiling Han, mari kita lihat kemana lagi kau akan pergi. Kau tidak akan bisa pergi. Bukankah kau itu sungguh sangat kuat? Kau mencegah sekte Fenxian untuk dihancurkan. Kau berani mengalahkanku di depan umum tahun lalu kan, dalam ujian 7 faksi. Dan kau membuatku kehilangan muka di depan semua orang. Dan sekarang aku akan membalas rasa maluku. Jiang Cheng malah berpikir ya, para mak comblang bukankah orang baik? Sepertinya ini adalah musuh dari Jiling Han. Dan 3 pria konyol ini yang dibawa oleh Yao Yun Xuan. Dia berkata, berhenti omong kosongnya. Mari kita memilih cara untuk mati untuknya. Ini sebuah ide yang sangat bagus ya. Hehe, jangan khawatirlah. Kita bisa meluangkan waktu dan kita bisa membuatnya ingin mati. Dia berkata di dalam hatinya, inilah kesempatan, aku paling suka penjahat seperti ini. Aku memikirkan cara yang masuk akal untuk mati. Jiang Cheng langsung berkata kepada si pria-pria itu, aku menyarankan beberapa anak muda terserah kalian. Kita adalah orang-orang yang berpikiran sama, jangan berkelahi di dalam sarang. Yao Yun Xuan, dia langsung berkata kepada Jiang Cheng, kau itu orang mana? Kenapa sih kau ini sok tahu kali ya? Uruslah urusanmu sendiri. Jiang Cheng langsung memperkenalkannya. Ya, namaku adalah Jiang Cheng. Sekarang setelah mengajukan pertanyaan dengan tulus, aku akan memberitahumu dengan belas kasihan. Mendengarkan cerita Jiang Cheng, mereka mendengar berpikir, apa-apaan sih orang bodoh ini? Bagaimana bisa ada orang bodoh yang di tanah terlarang seperti ini ya?
Idiot ini sebenarnya sangat tampan sih. Alangkah baiknya membawanya kembali menjadi hewan peliharaan pria. Dia itu ganteng-ganteng bodoh kali ya. Dan mereka di sini langsung berkata, si Yao Yun Swan, hajar sajalah dia, setengah mati. Aku akan membuatnya tetap berguna kok. Dan mereka bertiga langsungnya berkata, ya benar, itu benar. Pria itu adalah pria yang sangat bodoh, tidak ingin hidup lagi. Aku akan memberitahumu ya, bagaimana cara untuk mengakhiri hidupmu sendiri. Jiance berkata, hei, kalian anak muda, jangan terlalu sombong. Orang tua ini akan membiarkan kalian melakukan 3 gerakan terlebih dahulu ya. Dan di sini tiba-tiba mereka langsung maju dan ingin menusukkan sebuah pedangnya ke arah Jiance. Dia langsung berkata, tusukan Archmoon. Si perempuan ini, dia langsung berkata, senior, jangan impulsif lah. Apakah dia gila ya? Apakah benar-benar ingin membiarkan lawan melakukan 3 gerakan? Jiance berpikir, inilah akhirnya, dan palanya itu keluar kecap ya. Dan di sini, Jiance langsung tepar. Perempuan ini yang melihatnya, wah tidak, dia jangan mati woi. Dan komplotan dari Yun Yao Swan ini yang melihatnya, dia malah senang, dia berkata, masih terobsesi dengan wanita, bermain seperti pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan. Jangan bercanda lah. Yun Yao Swan, dia berkata, hei kalian bertiga itu bodoh juga ya. Bukannya aku bilang untuk memukulnya setengah mati, kenapa kalian malah membunuhnya? Ya untungnya, wajahnya itu masih sangat tampan, jadi bisa memanfaatkan panasnya sih. Di sini si perempuan ini yang ditolong oleh Jiance, dia langsung sangat marah. Dia berkata, dasar kalian para bajingan penjahat. Dia hanyalah orang yang bodoh, kenapa kalian malah membunuhnya, ha? Di sini, sistem langsung muncul dengan notifikasi kematian host terdeteksi, penyebab kematian dibunuh oleh anjing-anjing yang menjilat ayam. Dan Jiance yang terbunuh, dia malah happy kali ya, karena di sini dia mendapatkan sebuah keberuntungan di dalam sistem yang bisa hidup berkali-kali lipat. Dia berkata, wah, ini lepas landas juga ya akhirnya, ora. Dan mereka yang merasakan sebuah aura kehidupan lagi. Ini seperti di belakangku ada sesuatu ya. Dan mereka langsung menoleh ke arah belakang, dan Jiance berkata, hehe, 3 anjing penjilat yang tidak berguna. Mereka benar-benar memperlakukan sebagai harta karun ya. Jiance di sini yang bangkit lagi, tubuhnya dipenuhi dengan aura seperti kekuatan yang sungguh-sungguh sangat kuat. Dan mereka yang berempat ini, mereka kaget woi. Sialan, dia tidak mati, itu mayat yang palsu. Wah, dia itu sungguh-sungguh sangat keren ya di pikiran perempuan ini. Sepertinya apa yang dia katakan sebelumnya itu benar. Dia bisa dibangkitkan di tempat. Dia adalah ahli. Ya, sebanding dengan dewa. Laki-laki ini yang membunuhnya tadi di awal, dia langsung sangat kesal dan dia langsung maju untuk menyerang Jiance dengan membawa pedangnya lagi. Dia langsung berkata, mainkan trik, aku akan membunuhmu lagi. Tapi di sini setelah kebangkitan keduanya, Jiance langsung menunjukkan sebuah kekuatan. Dia langsung berkata, Mon Viewing Min, pedang di ujung jari. Dan di sini, Jiance, dia langsung memberikan sebuah balasan kepada si laki-laki yang membunuhnya di awal tadi. Dengan 1 kali serangan seperti tepakan tangan, dan dia langsung KO. Yao Yun Swan, dia langsung berkata, kau pikir kau siapa? Bagaimana bisa kau mempelajari keterampilan internal Sekte Extremonku? Iya. Jiance langsung menjawabnya, kau seorang bajingan genit dan wajah badut, menggigit orang dengan anjing penjilat, dan kau berani-beraninya memarahi orang lain. Kau itu sadar dirilah. Yun Yao Swan yang dikata oleh Jiance, dia tidak menerimanya. Dan sekarang di sini, 2 laki-laki pengawalnya ini langsung maju lagi dan mengarahkan pedangnya ke arah Jiance. Yao Yun Swan langsung memerintahkannya untuk membunuh Jiance untuk kedua kalinya. Di sini, Jiance bukan kaleng-kaleng. Dengan jarinya saja, dia bisa menghabisi 2 orang ini. Jiance, dia langsung berkata, kau berteriak, tidak ada gunanya Bung berteriak di tempat seperti ini. Bahkan jika tenggorokanmu kering, tidak akan ada yang bisa untuk menyelamatkanmu. Hehehe. Dan tiba-tiba di sini, seseorang langsung datang. Dia adalah kepala sekte dari Extremon, ayah dari Yao Yun Swan, Yao Quinlin. Dia langsung berkata, hei kau yang telah menyakiti anakku, iya. Berani kali ya, kau menyenggol sekte Extremonku. Dia, si Pak Tua ini, ketua sekte dari Extremon. Dia berkata kepada anaknya, putri, jangan takut dengan jiwa penjagaku. Tidak ada yang bisa menyentuh rambutmu sehelai pun. Yao Yun Swan, dia langsung mendekat kepada ayahnya. Dia berkata, ayah, bunuh dia adalah seorang bajingan.
Dia yang telah membunuh 3 saudara laki-laki, dia juga ingin membunuhku, beri dia pelajaran. Selanjutnya, jangan berkedip dan perhatikan bagaimana ayah menggantung dan memukulnya, jawab si ketua sekte ini. Ini gawat. Yao Qili adalah master ranah defensor. Penindasan celah ranah yang besar sudah cukup untuk membunuh kita dalam hitungan detik saja. Sementara di sini, Jiang Chen dengan percaya dirinya, dengan tegap, dengan sangat santuy, dia sudah bersiap untuk berhadapan dengan si kepala sekte dari Extreme Moon. Kepala sekte ini dia langsung maju dan menyerang dengan menggunakan pedangnya. Dan di sini, Jiang Chen langsung memberikan sebuah tamparan, ya 1 kali tamparan, dan itu bisa langsung mengenainya. Perempuan ini yang ingin memberikan pedangnya kepada Jiang Chen untuk membantunya melawan si kepala sekte, dia malah kaget. Yun Yaosuan yang melihatnya, apa? Begitu saja sudah KO? Ya sekarang giliranmu, jawab Jiang Chen. Tapi sebelum itu ya tiba-tiba di sini si putri ini dia langsung mati. Dan di sini Jiang Chen berpikir, wah ini waktunya saatnya untuk kita looting ya. Bahwa sistem cukup ramah penggunanya. Mari kita lihat apalagi yang ada di sini. Di sini dia langsung memanggil sistem Silver Silk of Armor. Ya tingkatnya 3. Pakaian yang sangat baik sih. Dia langsung looting ya seperti mode rampok yang merampok para lawannya. Perempuan ini yang bernama Jilinghai, dia langsung menangis dan dia berkata kepada Jiang Chen, "Senior, tolong bertindak atas nama surga dan bantu aku menghilangkan keluhan sekte Fengshan." Sistem langsung muncul dengan keterangan pengiriman tugas sistem. Jalur utama menyatukan 3 dunia memiliki sekte. Setelah melihat sistem, Jiang Chen dia langsung berkata, apakah kau mengajariku untuk melakukan sesuatu? Jadi apa manfaat dari tugas sistem ini ya? Jiang Chen dia langsung berkata, wow ini bisa di-upgrade ya, tunggu bentar. Sekarang poinnya sudah bisa ditukar dengan hadiah sistem kan? Apakah hasil rampasannya juga bisa ditukarkan ya? Dan dia langsung ya memanggil sistem untuk kedua kalinya. Dan tiba-tiba ketika dia melihatnya, gila Seth, kau menipuku nyet. Nilai tukar ini adalah bohong untuk mengatakan bahwa kebebasan daur ulang dan perdagangan peralatan semuanya kau itu telah menipuku. Jilinghai langsung berkata, senior, aku mendengar bahwa kultivator mungkin menderita semacam demensia ketika mereka menjadi tua. Kau tidak apa-apa kan? Di sini, Jilinghai dia berpikir kalau Jiang Chen dia itu sudah tua karena dia cerita dia tadi. Jiang Chen langsung marah dan dia berteriak, kaulah yang demensia, bukan aku. Dan di sini Jiang Chen langsung berkata, oh iya, BTW ketika aku menolong sektemu, ya biarkan aku menjadi kepala sektemu. Jilinghai dia langsung beranggapan, wow, apakah senior ini ingin mewarisi sekteku ya? Dan Jilinghai setelah dipikir-pikir lagi, dia langsung berkata, ya aku bersedia, ketua Moris Jati Sekte Fengshan, temui kepala baru. Dan sistem langsung muncul lagi ya, dengan keterangan kalau Cheng Fei memiliki sekte dan tugasnya telah selesai. Dia mendapatkan bonus 500 ya. Dan kali ini, murid pertama dari Jiang Chen itu yang bernama Jilinghai. Dia itu ras manusia fisik 7 indera yang sangat indah. Dan ranahnya sekarang adalah ranah True Blood. Dan sistem dia langsung mendeteksi untuk mencari titik harta karun yang terdekat. Dengan kekuatan mata itu, dia, Jiang Chen, langsung berkata, wah, aku mengerti ya, keberuntungan, kesuksesan besar ini. Dan ternyata harta itu bersembunyi di daerah sana. Dan ketika Jiang Chen menggalinya, dia langsung menemukan sebuah pedang. Ya, sungguh efek yang sangat khusus ya, yang telah dipenuhi dengan warna. Tampaknya pedang ini adalah Head of the World, artefak SSR. Dan setelah itu ketika Jiang Chen mendapatkan pedang itu, dan itu langsung meledak ya. Dan otomatis dia langsung mati lagi ya untuk kesekian kali. Tapi karena di sini MC kita nyawanya banyak, jadi ya dia akan bangkit lagi ya. Ketika dia bangkit, dia melihat sosok seorang perempuan. Dia melihatnya, lah ini siapa lagi ya? Bukankah itu fragmen dari Head of the World? Mengapa seorang gadis kecil? Gadis itu langsung berkata, coba kau peluk aku. Jiang Chen langsung berkata ya, gadis kecil ini cukup sangat imut sih, tetapi otaknya tampak tidak terlalu cerdas dan dia tidak bisa membedakan antara pria dan juga wanita. Dan ketika di sini Jilinghai langsung menghampiri Jiang Chen, dia langsung berkata, Master, oh tidak. Ketika itu di sini, lah apakah dia baik-baik saja ya? Barusan ada dampak spiritual yang sangat kuat. Ya dia yang melakukannya, kata Jiang Chen si bocah perempuan ini.
Dan ketika Jeling Hai bertanya kepada anak kecil ini siapa namanya, bocah ini langsung menggunakan sebuah kekuatan matanya seperti mendeteksi ya. Dan dengan kekuatan mata itu di sini, Jeling Hai dia langsung tersungkur dan tidak sadar diri. Si bocah kecil ini dia langsung berkata ya, tempat ini adalah tempat terlarang di sudut timur Laut Kinglan. Mansion dari Perspektur Venue. Kinglan Mansion memiliki 8 pasukan kecil dan 2 pasukan besar. Sekte Feng Yuan adalah salah satu dari 8 faksi kecil itu, dan 2 faksi besar adalah Sekte Matahari Merah dan keluarga Duan Wu. Dan di sini ketika si bocah kecil ini terus memanggil Jiang Cheng itu dengan sebutan mama, Jiang Cheng langsung mempertegas ya. Ngomong-ngomong kau harus ingat ya, aku adalah laki-laki, jadi panggil aku itu papa mulai sekarang. Dan ketika pedang yang didapatkan oleh Jiang Cheng itu telah berubah menjadi anak kecil, ya sekarang anak kecil itu menjadi anak dari Jiang Cheng. Setelah Jiang Cheng berhasil mengalahkan si para tikus pengganggu tadi, terdengar suara dengan sangat jelas. Dia berkata, "Hei kau binatang, kau kan yang telah membunuh putriku tercinta." Mendengarkan itu, Jiang Cheng langsung berpikir, sialan, sampah lagi yang datang. Ya gigi kali ya, musuh datang lagi tidak henti. Padahal, hitungan kebangkitan hari ini peluangnya sudah sangat buruk. Di sini langsung 3 serangkai dengan menaiki pedang terbang langsung datang. Dia adalah ketua sekte, ayah dari yang telah dihabisi oleh Jiang Cheng. Dasar ya kau itu binatang, telah membunuh putriku. Orang tua ini pasti ingin mencabik-cabikmu. Jiang Cheng langsung menoleh ke arah atas. Dia sudah harap-harap cemas. Dia berpikir, sistem sialan. Apalagi nih yang harus aku lakukan? Tiba-tiba di sini sistem langsung muncul lagi. Dia nongol. Dia malah memberikan sebuah pengingat kalau layanan ensiklopedia sistem telah berhenti berlangganan. Dan apakah Jiang Cheng ingin membeli lagi? Jiang Cheng langsung berkata, sialan, sistem ini benar-benar ya, dia sungguh-sungguh sangat menipuku. Ya, ketika Jiang Cheng berkata seperti itu, poinnya malah dikurangi 1000. Aduh, sangat lelah kali ya hari ini ya. Orang yang berteriak-teriak itu, yang ingin membunuhku, mungkin dia adalah ayah dari wanita jahat tadi. Kekuatanku adalah replikanya. Jika aku berhadapan 1 lawan 1 dengannya, mungkin 50-50 sih. Tapi ya, ditambah 2 lagi. Dia membawa 2 orang di sampingnya. Dan mereka berdua di sini malah berdiskusi. Orang yang di sebelah Master Sekte Ekstrimon ini, dia malah berkata, tunggu sebentar. Panatua Yao minta dulu petunjuk dengan dia kan. Si kakek tua ini dengan cengisan, dia berkata kepada Jiang Cheng, "Nah, apakah kau tahu apa yang menyebabkan energi yang kuat barusan? Aku juga berharap kamu dapat menjawab dengan jujur keluhan pribadi antara kau dan Panatua Yao. Kami berdua tidak akan mengambil tindakan." Di sini, Jiang Cheng dia langsung berpikir setelah mendengar pernyataan dari 2 kakek tua yang sangat ya, you know lo ya. Dia berkata, kepada siapa kamu berbohong? Bagaimana mungkin kedua rubah tua itu berdiri dan menonton? Tetapi aku dapat menggunakan trik dan menemukan cara untuk melarikan diri. Dan kali ini Jiang Cheng langsung berpikir ya. Dan dia langsung ya melihat anak angkatnya. Ya, anak angkat itu dia adalah pedang yang didapatkan oleh Jiang Cheng tadi. Dia langsung berkata, ya tentu saja, aku harus membawa pergi kedua saudara bodoh ini kan. Jiang Cheng langsung berkata, oh soal itu ya, itu ayam warna-warni. Bukan. Maksudku itu burung ponik. Dia terbang ke arah sana. Jiang Cheng langsung menipunya lagi. Dia berkata menjelaskan ya seperti mengelabui ya. Dia itu terbangnya sungguh sangat cepat. Beberapa tetua bergegaslah untuk mengejarnya. Mereka berdua langsung pergi. Mereka di sini berkata, Panatua Yao, kau membalas dendam. Kami berdua akan pergi untuk mencari tahu kebenarannya. Dia, si Panatua Yao atau si Master Sekte dari Ekstrimon ini, dia malah menjawabnya. Mari kita berbicara tentang keluhan pribadi di masa depan. Itu kan menghasilkan uang bersama dan mengambil harta bersama. Kita harus pergi bersama kan, kita harus pergi bertiga. Dan mereka malah sibuk ya mereka bergosip dan mengoceh. Jiang Cheng yang melihat mereka bertiga, dia langsung berpikir ya, 3 patua ini sungguh-sungguh sangat tamak, benar-benar tidak tahu malu. Lah, apakah ini akan berhasil tapi ngomong-ngomong ya, untuk aku kabur. Tapi ya si bocah ini, dia malah berkata, ayam warna-warni apa maksud kau? Bukankah ledakan tadi sangat jelas ya, yang barusan? Jiang Cheng langsung dengan sigap langsung menutup mulutnya. Sialan, kau ingin membunuhku ya? Mereka bertiga, si kakek tua nih, langsung menoleh ke arah Jiang Cheng. Dia langsung berkata,
Kau ini ternyata berniat untuk menipuku, iya. Tapi ketika si bocah ini langsung ditutup mulutnya oleh Jiang Cheng, dia malah menggigit tangan Jiang Cheng. Dia berkata, "Sial, kau ini kenapa sih? Kenapa kau malah menggigit tanganku? Kita ini rekan, woi babi." Anak kecil ini yang bernama Dahuang, dia langsung berkata, dia di sini memanggil Jiang Cheng itu mama ya, karena dia tidak mau memanggil papa. Dia berkata, "Mama, apakah ketiga laki-laki tua itu mencoba untuk membunuh kita?" Ini Dahuang sangat marah loh. Dan Jiang Cheng langsung berkata, "Itu benar, mereka itu sangat jahat, mereka berniat untuk membunuh kita." Jiang Cheng ingat ya, kalau Dahuang ini kan pedang ya, dan dia tuh sungguh-sungguh sangat overpower, jadi tenang saja. Tapi ternyata si Dahuang ini, si bocah polos ini, dia malah menjawab perkataan dari Jiang Cheng. Tapi Dahuang dibatasi oleh Dao Surgawi dan tidak bisa membunuh orang begitu saja, seperti tersambar geledek. Di sini, Jiang Cheng langsung berkata, "Apa-apaan sih kau ini? Kenapa kau itu tiba-tiba jadi pengecut lagi? Ketika kau tadi membunuhku dengan ledakan tadi, aku tidak melihat keberadaan tentang Dao Surgawi apa yang kau katakan." Dahuang, si bocah ini langsung berkata, "Tapi Dahuang bisa kok menekan kultivasi mereka dan mengubah mereka menjadi orang biasa." Ya, itu sungguh sangat kejam sih sebenarnya. "Ya, baguslah, coba kau lakukan," kata si Jiang Cheng. Dahuang si bocah ini langsung mengeluarkan sebuah teknik yang dia katakan. Dia berkata, bla 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 bla, menjadi seekor babi. Dan mereka bertiga langsung dengan sigap langsung memegang pedang mereka satu sama lain. Si ketua sekte ini langsung berkata, "Apa yang barusan kau bicarakan berdua? Berhenti bicara omong kosong dengan mereka. Mereka itu menipu kita dan mereka pantas untuk mati." Tapi tiba-tiba mereka bertiga merasakan, kenapa itu buku? Apa yang telah terjadi? Mengapa kekuatan spiritual tiba-tiba menghilang? Jiang Cheng di sini langsung berkata dengan sangat konyol dan baik tingkah. "Hei kalian bertiga, menindas yang lemah dengan yang kuat. Dewa ini akan melakukan keadilan untuk langit hari ini, dan itu akan berakhir dengan cucumu." Jiang Cheng seperti mode style banget ya, dia langsung memegang sebuah pedang. Dan Jiang Cheng dia langsung berkata, "Arts Moon Seni Imperial Sword." Dan mereka berdua yang melihat teknik itu, mereka ya ingin kabur dong. Dan si Panatwayao, si ketua sekte, dia bingung. Kau bagaimana mungkin kau tahu tentang teknik sekte ekstrimanku? Hei kakek tua, untuk apa kau bertanya? Coba kau berlari saja lah, woi. Dan di sini, si kakek tua itu langsung ya digeret oleh bestinya dan ditarik oleh temannya. Karena dia itu masih pelengah-pelengoh, belum berlari dan kabur. Dan Jiang Cheng langsung melemparkan pedangnya menuju ke arah mereka bertiga. Dan Jiang Cheng yang langsung mengarahkan pedangnya untuk menggertak mereka bertiga. Ya, mereka bertiga langsung kelelahan ya dan pingsan. Dengan kesempatan itu di sini, Jiang Cheng langsung mode rampok lagi dan merampok harta karun milik mereka dan melakukan sebuah looting. Sistem langsung menyimpannya dan langsung mendeteksi kalau ini adalah Excellier yang luar biasa. Dan itu langsung berganti menjadi sebuah poin ya. Dan ketika Jiang Cheng sedang looting, si bocah ini langsung berkata, dia berkata kepada Jiang Cheng, "Mama, aku sungguh-sungguh sangat lapar. Apalagi woi, panggil aku ini ayah, jangan panggil aku mama." Dan si bocah ini langsung menempel. Ya, Jiang Cheng langsung berkata, "Aku ini bukan pengasuhmu woi. Apa sih yang kau lakukan?" Dahuang si bocah ini terus menempel kepada Jiang Cheng. Ya, Jiang Cheng di sini langsung berkata ya, "Coba kau itu mundur dulu, pergi. Aku tidak punya susu loh untukmu." Ya, si bocah ini langsung menjawabnya, "Si Dahuang, Mama, apa yang kau pikirkan? Aku ini Dahuang. Aku ingin makan batu roh, bukan susu." Jiang Cheng langsung berkata setelah mendengarkan perkataan dari Dahuang, "Logika macam apa sih? Head of the world bisa makan jajan sesuka hati. Di mana bisa ku cari jajanan untukmu di gunung tandus seperti ini? Ini kan masih tanah terlarang." Dan karena di sini si Dahuang ini tahu kalau si Jiang Cheng mencuri batu roh, ya dia dengan terpaksa ya langsung memberikan sebuah batu roh kepada si Dahuang. Dan di sini Ji Linghai dia langsung bangun ya. Dia berpikir bagaimana mungkin aku bisa pingsan? Ya, Jiang Cheng langsung berkata menjelaskan, "Kau itu baru saja memiliki gula yang sangat rendah. Jadi kau tiba-tiba pingsan. Gula darah itu apa? Yaitu adalah energi dalam tubuhmu. Master, maksudmu itu kekuatan spiritual kan?" Dan di sini Jiang Cheng langsung ya menipunya lagi. Dia berkata, "Ya, kekuatan spiritual itu apa yang kalian manusia sebut. Itu kan disebut seperti gula darah di dalam alam dewa kita. Semakin banyak orang sukses, semakin
tinggi gula darahnya. Dan dia dengan percayanya, dia langsung mencatat perkataan dari si Jiang Cheng. Dan tiba-tiba di sini, dia langsung melihat ketiga orang yang sedang pingsan itulah. Dia kaget kan? Itu kan? Iya. Apakah itu Yao Quinlin dan Dai Xin? Dan yang satu lagi itu adalah Shun Minyo. Ketiga itu kan adalah penguasa alam, The Soul. Mereka adalah master yang sebenarnya. Lalu kenapa tiba-tiba mereka pingsan seperti ini? Ini mah bukan apa-apanya. Jiang Cheng langsung ya besar kepala, dia berkata, lah, ini mah bukan apa-apanya. Mereka ini masih lemah di mataku. Ngomong-ngomong di mana ya lokasi sekte Fenshanmu? Dewa ini akan keluar dan membantumu mengusir musuh asing. Dan sekarang mereka langsung berangkat ya. Dan tujuan mereka selanjutnya meninggalkan tanah terlarang ini dan langsung pergi bergegas ke sekte Fenshan milik Jilin Hai. Di malam hari ini di sini Jiang Cheng telah beristirahat dan di sini Jilin Hai merasakan, ya Tuhan, aura ini fisik seperti apa ya master ini. Kekuatannya itu menyebar dan meluap-luap. Energi spiritual di daerah sekitarnya itu habis olehnya sendirian. Jiang Cheng langsung membuka matanya. Dia langsung berkata, keren kali ya. Xiao Ji ini kenapa kamu belum berlatih? Dan di sini Da Huang langsung berkata kepada Jiang Cheng, kau telah menyedot semua energi spiritual ke dalam mulutmu sendiri. Jadi tentu saja orang lain tidak bisa berlatih lah bodoh. Dan di sini Jilin Hai tidak mendapatkan energi alam spiritual satupun dan semua itu langsung masuk ke dalam tubuh dari Jiang Cheng. Oh kalau begitu bukankah Jilin Hai, haruskah kamu berlatih bersama dengan master sekte ini? Jika berlatih kultivasi ganda, seharusnya bisa kan berbagi aura. Jilin Hai langsung menjawabnya, oh tidak perlu. Master, aku tidak terlalu terburu-buru kok, jadi santuilah. Mengapa aku merasa bahwa master itu tidak serius ya? Apakah dia itu benar master? Di sini, Jilin Hai masih ya terus bertanya-tanya. Dan sekarang di sini, di daerah sekte Fenshan, lokasi yang dipenuhi dengan kabut, dan semua orang di sini telah terkapar. Mereka di sini langsung berkata, lah itu kan kakak senior Ji. Sama siapa lagi ya? Dua orang itu siapa? Dia yang melihat Jilin Hai, dia langsung happy kali ya. Dia berkata, ini kakak senior Ji kan? Kakak senior Ji, kau masih hidup ya? Dan Jilin Hai, dia langsung berlari ya. Dan terharu ya, dia langsung mau nangis. Ya lebay kali ya emang dia ini. Dia langsung berkata, Lao Yuan, kau masih hidup ya? Wah, kau hebat kali ya ternyata. Dan tiba-tiba di sini, Panatua langsung menghentikannya. Dia langsung berkata, keponakan Ji, apakah kau sudah bertemu dengan murid lain? Dan mereka langsung menjelaskan, kami yang berhasil lolos, dan yang lainnya itu, ia tidak berhasil. Sekte Ekstremon, yang sialan itu, Sekte Swanbin juga, dan Sekte Lima Guntur, Sekte Tianyan, Master dengan putus asa mengirimku untuk melarikan diri, dan menyerahkan 9 pedang absolutnya kepadaku. Jika aku tidak bisa membalas permusuhan besar ini, aku akan menjadi murid dari sekte Fenshan dengan sangat sia-sia. Mereka ini di sini yang melarikan diri disuruh panatuanya, dan di sini panatuanya langsung memberikan sebuah senjata untuk mewarisnya kepada mereka dan untuk membalaskan dendam mereka yang telah diserang oleh sekte 5 besar tadi. Dan Panatua ini yang mendengarkan keluh kesah para muridnya, dia berkata, tunggu bentar ya, tahan. Semuanya, tolong dengarkan aku. Karena kalian semua berniat untuk membalaskan sekte, mengapa harus menunggu masa depan? Kalian kan bisa ya melakukannya sekarang. Panatua Liang pasti punya solusinya. Dia di sini langsung berkata, aku memiliki persahabatan yang mendalam dengan tetua kedua dari keluarga Dun. Di sini karena mereka terus berdebat, Jilin Hai langsung berkata, tunggu, kalian tuh sabar bentar ya. Kami tidak perlu meminta bantuan keluarga Duan Wu. Dan ini perkenalkan ya, dia adalah Jiang Cheng. Dia seorang dewa, dan dia itu kekuatannya di atas dewa. Dia itu sungguh-sungguh sangat overpower, yang telah berhasil mengalahkan Panatua Yao, si ketua sekte dari Extreme Moon. Dan laki-laki ini, Jiang Cheng, dia akan menjadi master baru kita di sekte Fenshan kita. Dia yang mendengarkan perkataan Jilin Hai, dia langsung berkata, apa? Kepala sekte baru? Dan kau menyetujuinya? Orang tua ini masih di sini loh. Apa giliranmu untuk menuju kepalanya? Mereka semua tidak menerimanya jelas ketika Jiang Cheng yang pendatang baru tiba-tiba
langsung masuk ke sekte Fenshan dan langsung menjadi ketua sekte. Di sini, Jilinghai langsung menjelaskan, kalian itu semuanya tenang dulu ya. Kepala sekte ini sungguh sangat kuat. Dia, si Jiang Cheng, sungguh-sungguh sangat kuat dan sangat-sangat overpower. Dan yang lebih penting, dia itu memiliki gula darah yang sangat tinggi. Dia berjanji kepada kami untuk membantu kami membalaskan dendam dan menghidupkan kembali sekte kita ini. Mereka yang mendengarkan perkataan Jilinghai, mereka semuanya pun melongo ya. Dan penatua ini dia berkata, kau ini benar-benar berantakan ya. Berbicara dalam tidurmu. Dia adalah bidak yang dikenal dengan tingkat keempat dalam Defense Soul. Lalu bagaimana bisa dia bisa membalaskan dendam kita? Dan gula darah tinggi itu apa? Aku baru saja mendengarkan itu kalimat yang entah dari mana asal-usulnya. Dan akhirnya di sini Jiang Cheng langsung berkata, jangan bicara omong kosong dengan mereka. Bukankah itu hanya untuk membersihkan sekelompok semut yang menempati sekte klan? Tapi ngomong-ngomong, beri aku sedikit waktu. Aku akan bertarung dengan mereka. Jiang Cheng langsung berpikir, ini kesempatan bagus kan? Hehehe. Dan aku pasti akan mendapatkan poin. Tidak boleh ini dilewatkan. Dan sekarang di sini, Jiang Cheng langsung berkata kepada Jilinghai, kau awasi saja Dang Huang dan tunggu kemenanganku. Karena hari ini Jiang Cheng akan segera bertarung untuk menentukan kepala sekte dari sekte Fenshan. Dan dia adalah anggota dari sekte Fenshan. Yang melihat Jiang Cheng, dia berkata, ya sayangnya terlalu sembrono si orangnya. Bukankah ini akan dikirim ke kematian ya? Dan penatua ini langsung berkata, ada beberapa master Defense Soul di sana. Dia hanyalah tingkat keempat dari alam Defense Soul. Ya kurasa dia juga akan segera mati dan tidak akan ada yang tersisa. Tapi di sini Jiang Linghai dia tidak diam begitu saja ketika orang-orang mencemooh Jiang Cheng. Ya tidak, apa yang kalian katakan itu tidak akan terjadi. Dia pasti akan menang dengan sangat mudah. Ya kita lihatkan saja apakah yang kau katakan itu akan terjadi. Tapi mereka calon kepala sekte dari sekte Fenshan. Mereka tidak terima begitu saja ketika mereka tahu kalau Jiang Cheng yang akan menjadi kepala sekte dari sekte Fenshan. Dia malah berkata, alah kau itu bodoh kali ya. Dan mereka di sini yang berkumpul tidak menerima ketika mereka tahu kalau Jiang Cheng adalah calon kepala sekte dari sekte Fenshan. Mereka langsung dengan sangat kompak mengeluarkan sebuah kekuatan mereka dan langsung menyerang ke arah Jiang Cheng. Mereka berkata, hahaha, ini sangat bodoh. Lelucon macam apa itu? Ya baiklah. Dan Jiang Cheng dia langsung meresponnya. Dia berkata kalau, ya serang jika kalian itu berani. Di sini langsung terjadi sebuah ledakan yang sangat besar. Dan para pendukung Jiang Cheng, mereka berkata, wah, sangat hebat ya, apakah Master akan menang? Dan ketika mereka berempat melihat Jiang Cheng yang sudah tepar karena serangan secara bersama-sama tadi. Benar saja kan, dia barusan dikirim ke kematian. Jilinghai, dia berkata, benar kan ku bilang apa? Dia itu pasti akan mati, dan kecil untuk peluangnya itu akan menang. Dan penatua dia sangat suka ya, dan dia sangat happy kali. Dia berkata, haha, keponakan Ji, di mana kamu menemukan orang bodoh ini? Ya syukurlah, kami tidak pergi bersama. Jika tidak, bahkan jalan belakang sekte Fenshan akan segera diblokir. Sementara di sini, sistem langsung muncul. Ya kematian host telah terdeteksi. Penyebab kematian penyerangan. Ya nyimaklah, di sini Jiang Cheng hanya bisa menyimak untuk sesaat. Dan ketika sistem berkata kalau host akan segera dibangkitkan, di sini langit langsung berubah. Ini berubah gelap dan langsung berpetir-petir. Mereka yang melihatnya, lah kenapa tiba-tiba langit berubah ya? Bukannya sebelumnya itu ini cerah. Dengar, itu suara guntur kan, sang dewa memulai debutnya, dan itu adalah Jiang Cheng. Mereka yang melihat Jiang Cheng, mereka berkata, oh, coba kau lihat, itu dia, dan dia belum mati. Jiang Cheng langsung berkata, ya setelah aku menerima kelemahanku, maka aku tidak akan terkalahkan. Dan di sini Jiang Cheng, dia langsung menuju ke arah si para tikus itu. Dia berkata, tikus bersiaplah menerima murka dari dewa ini.
Orang-orang yang melihat guntur itu, mereka berkata, itu kan guntur, budidaya setinggi langit kan? Langit jatuh dalam bumi, jatuh ke dalam palu emas ungu. Iya, itu listrik ungu dan api misterius ini. Perubahan mengejutkan pedang mendalam 9 surga. Di sini, Jilinghai yang melihatnya, wah, dia terkagum-kagum. Dia berkata, sungguh ya, master sekte kita dari Fengshan ini sungguh sangat kuat. Yang master baru sekarang ini loh, siapa dulu yang bertemu dengannya? Dan mereka, murid dari sekte Fengshan, mereka malah melongo. Wah, gila, aku tidak percaya ya, ternyata dia tuh bego, tapi dia tuh sangat overpower. Dengan kekuatan milik Jiang Cheng di sini, petir langsung menyambar dan itu langsung turun. Mereka yang melihatnya, wow, ini silau men. Dan itu langsung terjadi sebuah ledakan dan itu langsung bolong ya, seperti berbentuk lingkaran. Dan Jilinghai, dia langsung berlari menuju ke arah Jiang Cheng. Dia berkata, bodoh, kepala sekte ini, gula darahnya sangat tinggi dan kita kira menang. Di sini Jilinghai masih berpikir ya, kalau gula darah yang tinggi itu adalah bahasa dari alam dewa dan itu adalah akar spiritual yang berada di tubuh mereka. Jadi kalau gula darahnya itu semakin tinggi, ya dia semakin kuat di pikiran mereka, ya karena di sini mereka dibodoh-bodohi oleh Jiang Cheng. Dan sekarang di sini murid dari sekte Fengshan, mereka langsung bersorak dan mereka sungguh-sungguh sangat bangga ya ketika mereka berpikir mereka telah menerima kepala sekte yang baru dan itu sungguh-sungguh sangat kuat dan mereka langsung ya hip hip hore. Master kita sekarang ini sungguh-sungguh sangat kuat dan gula darahnya semakin tinggi dan gula darah di sini racunnya itu luar biasa ya dan mereka langsung berkata gula darah terus. Dan akhirnya di sini sistem muncul dengan keterangan kalau Jiang Cheng yang telah berhasil mendapatkan banyaknya bawahan baru dan dia mendapatkan poin sebesar 355 poin. Secara otomatis di sini di dalam sistem ya seperti profil dari muridnya langsung muncul ya dan Jiang Cheng bisa melihatnya. Dan Jiang Cheng dia langsung berkata kepada si Panatua yang sombong tadi, Panatua Ling, apalagi yang harus kau katakan? Aku hanya tingkat keempat alam Defense Soul. Apakah aku memiliki kualifikasi untuk menjadi pemimpin di sekte Fengshan ini? Ya di sini Panatua Ling dia tidak bisa berkata apa-apa setelah melihat pertarungan tadi yang sungguh-sungguh sangat mengerikan. Bahkan guntur pun ikut turun. Setelah Jiang Cheng telah resmi menjadi ketua sekte dari sekte Fengshan, dia langsung berkata kepada semua anak muridnya di sekte Fengshan, aku akan melanjutkan untuk menjelajahi jalannya dan mulai dengan sekte Ekstrimon terlebih dahulu. Dan kalian semua itu hanya untuk menjaga sekte dengan sangat jujur. Dia maksud di sini Jiang Cheng akan meninggalkan mereka dan mereka semua yang murid dari sekte Fengshan harus menetap untuk menjaga sektenya. Tapi ternyata di sini mereka tidak mau. Mereka berkata, bagaimana kau bisa membiarkan kepala mengambil resiko sendirian? Tentu saja para murid bersedia pergi bersama. Iya, aku juga mau ikut kok. Jiang Cheng di sini langsung berkata menjelaskan kepada mereka yang kekeh ingin ikut. Kelompok besi bodoh ini, jika mereka mengikuti, mereka semua akan musnah malah. Tapi di sini Jilinghai dia berkata kepada semuanya, jangan panik, kepala sekte takut. Musuh akan mencuri rumah. Jadi kita semua harus menjaga sekte ini. Di sini si penatua dari sekte Fengshan ini berkata, tunggu, jika terjadi kecelakaan, aku Liangda meminta untuk mengikuti ekspedisi. Aku dapat membantu pemimpin loh. Si penatua Fengshan ini berpikir, ia mengikuti kesuksesan Jiang Cheng. Kualifikasiku di semua sekte ini akan stabil di masa depan. Dan aku akan berada di bawah 1 orang dan di atas 10.000 orang kan. Da Huang yang memakan batu mana ini, dia berpikir, dasar ya penatua ini sangat bodoh. Orang tua Liang ini dengan sangat bodohnya mau mengikuti Mama Jiang Cheng. Dia mungkin akan diperlakukan sebagai alat si Jiang Cheng. Dia langsung berkata, nah, kalau Panatua sudah berkata seperti itu, ya aku dapat yakin sih. Ya baiklah, kau boleh ikut bersamaku. Dan sekarang posisi di sekte Ekstrimon. Mereka tiba-tiba berkata setelah menerima kabar apa yang sebenarnya telah terjadi. Kartu kehidupan 7 tetua hancur secara bersama-sama. Apakah ada orang di sekte Fengshan yang bisa membunuh 7 tetua Defense Soul dengan satu kali gerakan? Mereka di sini malah berbisik, mereka semua tidak percaya orang yang mereka kirim semuanya pun telah mati. Tiba-tiba terdengar suara yang berkata, kalian semua jangan repot-repot, aku di sini untuk mengunjungi kalian secara langsung.
Dan mereka langsung menengok ke arah atas dan ternyata itu adalah Jiang Cheng dan Panatua dari Sekte Fenshan. Dia adalah si Liang. Liang berkata, tidak menyangka ya, aku akhirnya datang lagi dan kembali ke sini. Mereka yang salah satu bagian dari Extremon yang melihat Jiang Cheng dan Panatua, mereka langsung berkata, itu kan Liang dah. Kamu anjing dengan tulang punggung patah. Kamu menyelamatkan hidupmu dengan mengebor lubang anjing. Namun kau berani datang lagi ke sini. Apakah kau datang untuk menyerahkan nyawamu? Dan si Panatua ini dia malah berkata kepada Jiang Che. Dia memperkenalkan kalau Jiang Che ini adalah ketua sekte baru dari Sekte Fenshan. Kalian semua itu lihatlah ya, kepala Jiang ini adalah salah satu sekte dan dia adalah pemegang sekte yang terbaru ini. Dan kepala sekte ini bisa membunuh kalian dengan sangat mudah. Hanya dengan menggerakkan tangannya saja kalian semua bisa mati semuanya. Jiang Che dia langsung berpikir ya ternyata orang di sebelahku ini sangat percaya diri. Ketika aku membukanya, ya kita lihat saja. Mereka yang bagian dari Extremon ini, mereka secara bersama-sama langsung melaju dan berlari. Dengan pergerakan yang sangat cepat, mereka langsung menghampiri Jiang Che dan juga Panatua Liang. Dua bajingan di ranah Defense Soul berani menerobos masuk ke sekte Extremonku. Mari pergi bersama, kesempatan untuk mereka melarikan diri. Habisi saja mereka. Panatua Liang ini, dia berdiri di belakang Jiang Che. Dia malah meledek orang yang maju untuk mengalahkan Jiang Che dan juga Panatua Liang. Dan Panatua Liang ini, dia berkata kepada Jiang Che, kepala sekte, tusuk bokongnya. Para gangster ini beri dia sedikit pelajaran. Jangan panik, adegan kecil ini. Dan ternyata di sini Jiang Che malah tersenyum dan malah melebarkan tangannya. Panatua Liang yang melihatnya, hihi. Di sini si Panatua Liang yang melihat Jiang Che, dia kaget, apaan sih? Kenapa pedang itu malah menusuk semua tubuh dari Jiang Che? Katanya dia kan hebat ya, kenapa dia tidak menghindar ataupun bahkan melawan? Dan kenapa dia malah menyerahkan dirinya sendirian? Dia, si Jiang Che, dia langsung mati setelah tertusuk pedang. Tapi arwahnya malah tersenyum dengan sangat lebar. Dan si Panatua Liang ini, dia berkata, sial, jangan menakutiku lah. Ini kok bisa dengan gampangnya dia mati ya, tanpa perlawanan sedikit pun. Dia yang pemimpin dari sekte Extremon ini, dia malah berkata, memerintahkan kepada bawahannya, Extremon, dengarkan perintahku. Hadir, kami akan mendengarkannya. Hei, tunggu, ini sebuah kesalahpahaman ya. Aku di sini untuk berlindung di... Tiba-tiba langsung dihampiri oleh si anggota dari sekte Extremon ini. Dan mereka semua langsung memukul dan menendang si Panatua Jiang. Sementara itu di sistem ya mendapatkan sebuah notifikasi kalau Jiang Cheng telah mengalami kematian karena sebuah serangan dan akan dibangkitkan lagi. Jiang Cheng yang melihat sistem dan dia yang membacanya, dia langsung berkata, sial, rencana yang gagal. Tidak bisakah aku menjadi lebih kuat dan langsung membunuh lawanku? Dan di sini Jiang Cheng yang terbangun lagi, dia langsung berkata, memukul anjing tergantung pemiliknya. Coba kau tunggu. Kok dia bangkit lagi ya? Mereka yang di sini melihat Jiang Che, mereka kaget. Bagaimana bisa kau menipu? Dan ternyata dia masih hidup. Bukannya dia tadi tertusuk pedang banyak kali ya? Kok dia masih hidup ya? Mereka di sini bingung. Jiang Che malah berkata, kalian semua ingin menyentuhku. Pertama-tama, tanyakan pada saudara baikku, apakah dia setuju? Sesaat sebelumnya, di wilayah Heavily Demon Tiger Mountain. Tiba-tiba di sini seseorang menyerang ke arah gerbang gunung. Perempuan ini yang berkuping kelinci, dia menyerang secara habis-habisan dan membuat rusuh di wilayah ini. Perempuan ini langsung mengamuk. Dia berkata, hei kau harimau bermata tiga, kau memiliki kemampuan untuk bermain dengan wanita, iya. Kau memiliki kemampuan untuk membuka pintu. Jangan bersembunyilah di dalam tanpa bersuara. Aku tahu loh kau di dalam. Dan di dalam rumah, gua gerbang gunung, mereka berlari. Dan para prajuritnya memanggil rajanya. Dia sang raja, si harimau bermata tiga. Dia berkata kalau seseorang telah menyusup. Tiba-tiba di depan mata si harimau bermata tiga itu, dia melihat sebuah lingkaran sihir. Dia yang melihatnya, dia kaget. Ini kenapa tiba-tiba woi?
Dan si harimau bermata 3 itu, dia langsung masuk ke dalam lingkaran sihir itu. Dia berpikir siapa yang sebenarnya telah meletakkan lingkaran teleportasi ini. Dan kenapa tiba-tiba aku terbawa ke tempat ini? Jianceng di sini langsung berkata menyapa si harimau mata 3 itu. Dia berkata, "Kakak besar, kenapa kau di sini? Apa yang kau lakukan?" Si harimau ini langsung berteriak. Dia berkata, "Tidak, kau say kan? Sepertinya kamu yang telah memanggilku untuk datang ke sini." Harimau itu dia berpikir ya, ini kan petir surgawi. Aku menandatangani kontrak pemanggil dengan anak ini. Kenapa tiba-tiba ya? Ketika si harimau bermata 3 itu ingin menyerang ke Raja Jianceng, dia malah tersamar petir surgawi. Jika aku mencoba membunuhnya, aku akan dilenyapkan oleh petir surgawi ini. Mereka yang beranggotakan murid dari sekte Ekstrimon ini. Dia langsung berkata, "Nah, jangan kira kau bisa menggertak kami dengan memanggil iblis kecil seperti itu. Menundukkan iblis dan melenyapkan iblis adalah rutinitas harianku." Si harimau ini tidak menerimanya ketika dia dikata kalau dia itu dianggap sebagai iblis kecil. Dengan satu kali tepakan di sini, mereka langsung KO ya. Dan setelah itu si harimau bermata 3 itu langsung pergi lagi kembali ke tempatnya. Dan setelah semuanya telah berakhir, di sini waktunya Jianceng untuk melakukan looting. Ya, karena itu adalah sebuah kesempatan yang ditunggu-tunggu. Ya, waktunya telah panen ya. Satu persatu langsung masuk ke dalam sistem dan langsung dianalisis. Jianceng di sini yang melihat si nadi spiritual itu, dia berkata, itu yang berwarna kebiru-biruan dan kekuatannya itu sungguh-sungguh sangat memancar dan kuat. Apakah itu nadi ya? Nadi spiritual yang lengkap. Itu sangat-sangat spektakuler loh. Sistem langsung berkata menjelaskan kalau itu benar adalah nadi spiritual kelas 2 dan dapat ditukar ulang ke dalam sistem. Dan ketika di sini Jianceng yang menukarkan nadi spiritual itu masuk dalam sistem, dia berkesempatan untuk berdoa 10 kali. Dan secara cepat di sini tanpa berpikir 2 kali Jianceng langsung menukarkannya. Ketika itu ditukarkan di sini, Jianceng mendapatkan pakaian immortal Lan Yu Qing. Itu adalah sebuah senjata spiritual bintang 9 dan dapat menang semua serangan di dinasti real dan di bawahnya. Jianceng juga mendapatkan sebuah teleportasi yang levelnya itu level 1. Seperti deskripsinya, keterampilan itu dapat diteleportasikan secara acak ke dalam lokasi manapun dalam radius 10.000 mil. Itu juga waktu cooldownnya itu 1 hari pemakaian, dan jadi hanya bisa 1 hari ya untuk menggunakan teleportasi ini. Setelah dia menukarkan itu, nadi spiritual itu, dia mendapatkan kesempatan dan hadiah yang bertubi-tubi. Jilinhai yang melihat masternya, dia langsung berkata, "Master Sekte, lalu bagaimana hasilnya?" Ya tentu, ya kalau soal hasil, itu jelas kan. Dan mereka bertiga mendengarkan itu, mereka tampaknya sangat bersedia. Apakah itu sebuah hasil yang sangat buruk ya? Dan mereka berkata, "Kepala Sekte, mengapa kau begitu sedih dan sangat marah? Apakah..." Ya sebenarnya balas dendam besar telah terbalaskan, tapi sayangnya tetua Liang telah mati dengan gagah dan berani. Itu adalah sebuah kelalaianku dan Sekte Ekstrimon sialan itu. Ya seolah-olah di sini itu sebuah kejadian yang tidak terduga ya, padahal sebelumnya kalau di sini Jianceng langsung menyerahkan diri setelah serangan itu, dan si penatua Liang dia langsung dipukul habis-habisan sampai dia mati. Ya mereka percaya begitu saja. Dan Jianceng dia langsung menunjukkan sebuah barang rampokan yang berhasil dia dapatkan di Sekte Ekstrimon itu. Mereka yang melihat bawaan dari Jianceng, ya mereka sangat kagum ya. Mereka tidak percaya kalau di sini Jianceng berhasil mendapatkan harta yang begitu sangat banyak. Jilinhai yang melihat kalau Jianceng telah berhasil mendapatkan harta dan membawa ke Sekte Fenshan, dia langsung berkata, "Kepala sekte setelah baik dan juga setelah kuat. Di sekte besar hari-hari ini, ya jika seorang murid ingin diberi penghargaan, mereka harus menunjukkan bakat yang begitu sangat baik atau memberikan kontribusi yang sangat besar." Sekarang semua orang telah dikumpulkan di lokasi aula konferensi di Sekte Fenshan. Jilinhai berkata, dia bertanya, "Kenapa Master mengumpulkan kita datang ke sini? Memangnya apa yang ingin kau umumkan?" Jilinhai langsung menjawabnya, "Izinkan aku mengatakan beberapa patah kata. Sekte Fenshan kita telah memasuki tahap sejarah yang benar-benar baru.
Dan kita harus melakukan upaya yang sangat gigih, tidak pernah melupakan niat awal, mengelilingi dengan sangat erat. Jiang Chen langsung berkata, Yin Xiaosu. Perempuan yang menguap ini, dia bernama Yin Xiaosu. Dia langsung berkata, siap master, ada apa? Jiang Chen langsung berkata, dan kau sekarang aku akan menunjuknya menjadi kepala keuangan dan bertanggung jawab atas keuangan sekte dan menghadirkan sebuah kuda yang sangat berharga. Yin Xiaosu yang mendengarkan itu dia tidak percaya dan dia kaget, sungguh. Dan murid dari sekte Fenshan ini, mereka sangat bersemangat ketika mereka mendengarkan kalimat kuda. Dan murid dari sekte Fenshan ini langsung memuji. Ya, dia memuji Yin Xiaosu. Dia berkata, ya selamat ya kepada Yin Xiaosu karena telah menyebutkan kuda berharga 1.007. Yin berpikir, jadi bukankah aku diangkat ya dan aku bertanggung jawab atas keuangan sekte, lalu apakah aku berada di posisi puncak? Di sini Jiang Chen dia langsung menunjuk satu persatu orang kepercayaannya dan orang yang paling terkuat untuk menjadi posisi, ya seperti kepala dari masing-masing bagian ya. Dan Lao Yuan, dia menjabat sebagai Direktur Departemen Urusan Umum, ya yang bertanggung jawab atas urusan yang rumit dan juga sepele. Laki-laki ini, dia bernama Lao Yuan. Lao Yuan, dia tidak percaya apa kepala sekte mengangkatku menjadi tangan kanannya. Dan terakhir di sini Ji Linghai. Ji Linghai akan diberikan posisi CEO. Saat aku tidak ada di sini, kau akan bertanggung jawab atas semua urusan sekte. Dan sekarang mereka bertiga yang memiliki jabatan seperti orang kaki tangan dari Jiang Chen yang mengelola sekte Fenshan. Setelah semuanya telah berakhir dan keesokan harinya di fraksi Xuanbing. Ini adalah fraksi dari Xuanbing. Mereka telah dikumpulkan. Dan laki-laki ini Jiang Chen yang telah datang di fraksi Xuanbing. Jiang Chen langsung berkata, oh, apakah kalian tahu bahwa raja ini akan segera datang? Mereka adalah salah satu dari fraksi Xuanbing dan mereka berkata setelah melihat Jiang Chen, oh jadi kau ya yang bernama Jiang Chen? Kau dalang di balik layar, jadi aku tidak akan membiarkanmu mati. Dan laki-laki si pria gundul ini dia langsung menuju ke arah Jiang Chen. Dia berkata, kau itu berhentilah berpura-pura dengan Rana de Velsolmo dan kekuatan tingkat ke-6. Bisakah kau menghancurkan sekte ekstrimun itu? Iya. Bahkan jika pembantu di belakang layar memiliki kekuatan Rana Lingtai, dia bukan tandingan formasi pelindung Xuanbingku. Di sini Jiang Chen datang ke fraksi dari Xuanbing untuk meratakan mereka semua dan mengambil alih harta dari fraksi Xuanbing. Setelah mendengarkan itu dan mereka setelah tahu maksud kedatangan dari Jiang Chen, dan mereka dengan gercepnya langsung berkumpul dengan menggunakan kekuatan mereka secara bersama-sama dan langsung memberikan sebuah pembentukan. Kekuatan itu langsung mengarahkan ke arah Jiang Chen dan itu langsung menyerap ke arah Jiang Chen. Itu adalah Frost Sky Person Array. Dan di sini mereka dari fraksi Xuanbing ini yang mengetahui kekuatan Jiang Chen ketika dia mati akan bangkit lagi. Jadi maksud dari mereka di sini untuk memberikan sebuah pelajaran tapi tidak membunuhnya. Alhasil di sini Jiang Chen langsung membeku. Jiang Chen di sini dia telah menjadi es. Dan setelah itu ketika esnya langsung retak dan hancur, tiba-tiba Jiang Chen langsung mati. Si pria gundul ini dia adalah dari fraksi Xuanbing yang melihat Jiang Chen telah mati. Dia langsung berkata, jangan makan roti panggang dan makan anggur berkualitas. Pergi ke dunia bawah dan sesali perbuatanmu. Sementara itu sekarang di sistem memberikan sebuah kematian host telah terdeteksi. Penyebabnya dibunuh oleh Ray, pelindung sekte. Dan sekarang di jarak 9.000 mil jauhnya, dia si mata tiga. Dia melarikan diri dan ingin kembali ke tempatnya. Tiba-tiba terlihat sebuah lingkaran sihir. Dia yang melihatnya, wah, Lao Zu telah terbang selama 1 hari malam ini dan jangan panggil aku lah. Dia malah di sini langsung tertarik ya, masuk ke dalam lingkaran sihir itu. Seketika itu di sini sekarang Jiang Chen yang telah bangkit lagi dan hidup kembali. Dia langsung berkata, hai, halo, hai. Dan mereka dari fraksi Xuanbing mereka kaget, apa? Dia baru saja mati kan?
Mungkinkah dia itu berpura-pura mati dan lalu dia itu bangkit lagi? Bukannya dia itu hanyalah Rana, Soul Divine tingkat ke-6. Tidak mungkin kan dia menipu kita semua dengan trik mata tertutup. Dan Jiance di sini langsung berkata setelah melihat si mata tiga, dia berkata, "Ya maaf ya, sekali lagi aku akan merepotkanmu." Ketika dia tidak menerimanya dan dia ingin protes kepada Jiance, tapi itu tidak akan bisa karena di sini tiba-tiba petir Dao Surgawi langsung muncul dan dia langsung ingat lagi, oh itu kontrak kan, kontrak hukuman petir dari memakan master dari kontrak sial. Tapi padahal aku tidak pernah akan melakukan kontrak dengannya. Lalu kenapa tiba-tiba aku berkontrak dengannya dan aku bahkan tidak bisa menghajarnya. Dan mereka berdua dari fraksi Swanbing yang melasi mata tiga itu. Itu kan iblis besar ya. Bagaimana bisa ada iblis besar di perspektur venue? Dan mereka langsung dengan gercep langsung menyiapkan sebuah formasi dan itu dengan sangat cepatnya. Tiba-tiba di sini si mata tiga dia langsung berkata, "Iblis besar ya, buka matamu anjing. Dan biarkan aku melihat dengan sangat jelas." Macan itu yang menerima kekuatan segel, dia langsung berkata, "Halah bajingan lengah kecil ini, jangan beritahu apa aku harus lakukan. Tapi itu tidak akan bisa. Dan sekarang aku harus beraksi." Iya, si macan bermata tiga itu, dia langsung mode beraksi dengan kekuatannya dan langsung melebarkan tangannya. Dengan satu kali serangan, mereka dari fraksi Swanbing langsung KO. Mereka yang melihatnya, mereka tidak percaya. Dia bisa menerobos Force Sky Person hanya dengan satu kali pukulan. Dan Jiance, dia malah happy kali ya. Dia berkata, kumpulan sapi dewa harimau ini lanjutkan serang mereka. Setelah Jiance yang berhasil meruntuhkan dua sekte terbesar dan tujuan selanjutnya pergi ke sekte Hulei. Dan kali ini misi balas dendam Jiance masih terus berlangsung ya. Di sekte Hulei ini semua murid telah berkumpul untuk menunggu Jiance. Jiance yang telah sampai di wilayah ini, dia langsung berkata, "Kalian semua dengarkan perintahku dan kalian sudah dikepung olehku. Luncuti senjata kalian dan tidak akan aku bunuh." Mereka di sini yang sudah berkumpul, ya tiba-tiba terdengar sebuah suara pertengkaran. Dia si muka suram ini kepala sekte dari sekte Hulei. Dia berkata, "Sial, siapa murid-murid bodoh itu ya?" Dan muridnya langsung berkata menjelaskan kalau suara itu adalah suara pertengkaran Penatua Wang dan istrinya. Kepala sekte yang mendengarkan penjelasan dari muridnya, dia langsung mengepak kepalanya. Dia berkata, sekelompok sampah tidak ada yang bisa dilakukan dengan sangat baik ya. Dan akhirnya di sini kepala sekte yang turun tangan. Dia langsung berkata kepada si Jiang Cheng. Dia berkata, "Kepala sekte Jiang, sekte Fenshan, aku bisa mengerti perasaanmu. Perasaan ingin balas dendam. Ya seperti kata pepatah." Jiang Cheng di sini malah meledeknya. Dia malah berkata, "Makan kotoranmu." Mendengarkan ledekan dari Jiang Cheng, si kepala sekte dari sekte Hulei ini sungguh sangat kesal. Dia abaikan dan diledek berkali-kali. Akhirnya di sini si kepala sekte langsung berkata, "Semuanya dengarkan perintahku. Bunuh si bocah tengik ini untukku dan sekarang serang dia." Mendengarkan perintah itu, mereka langsung menyerang ke arah Jiang Cheng. Dan sementara itu di ribuan mil jauhnya, si macan bermata tiga ini sudah berada di tanah suci Ziyuan. Dia telah mengalahkan murid di tempat ini. Dia di sini untuk mencari sebuah teleportasi. Dia salah satu dari murid dari sekte tanah suci Ziyuan ini. Dia malah berkata setelah melihat si macan bermata tiga, "Hei kau bermata tiga, ngapain kau di sini?" Si macan bermata tiga itu langsung berkata, "Biarkan aku meminjam formasi teleportasi besarmu." Dia di sini berniat untuk mengambil teleportasi ya, agar tidak ya ditipu lagi oleh si bocah tengik Jiang Cheng. Dan akhirnya di sini si macan bermata tiga itu sudah sampai ke sebuah teleportasi. Dia berkata, "Semua ini akan berakhir dan aku akan kembali ke tempatku lagi dan tidak akan dipanggil lagi oleh si bocah kecil itu."